Ya, selamat pagi anak-anak. Eh, Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Pak Leksi, saya mengajar PPKN. Hari ini saya akan membahas materi kelas 7, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Anda nanti ingin mendalami materi ini, Anda bisa membuka websitenya Pak Leksi dengan nama website Bung Leksi ya. Nah, hari ini saya akan membahas materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita mensyukuri keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya, secara adil sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua, menghargai keberagaman suku ya, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mengkarakteristikkan ya, atau membentuk ciri khusus keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Next. Poin A, ya, makna Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Anda melihat gambar Pancasila bagian kiri saya, ya, di situ ada simbol-simbol ya sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ya. Kemudian ada pita genggaman yang tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kembali ke sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya itu tidak terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian kalau berbicara Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti ya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagaimana Anda mengetahui bahwa negara kita itu bagian utaranya itu perbatasannya adalah Miangas, berdekatan dengan perbatasan negara Filipina. Di Indonesianya berdekatan dengan Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian bagian selatan itu ada Pulau Rote yang berbatasan dengan benua Australia, tepatnya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian bagian barat itu batasnya Sabang, ya, adanya di Sumatera. Kemudian bagian timur itu perbatasannya adalah Merauke, perbatasan dengan Papua Nugini. Ya. Nah, jumlah pulau kita yang ada di Indonesia itu kurang lebih 17.508 pulau. Dari jenis jumlah pulau saja sudah 17.508 pulau. Ya, itu sangat mempengaruhi kebiasaan ya, baik dari segi budaya, kemudian karakter manusianya, rasnya, sukunya, dan lain-lain. Ya. Nah, kita tetap disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda dari pulau, dari jenis pulau, kemudian suku, ras, agama, dan lain-lain. Tetap ada satu bingkai, yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dengan lambang negara kita adalah burung Garuda atau Garuda Pancasila. Kemudian ngomong makna Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat dalam kitab Sukha Soma. Jadi kitab ini karangan Emputan Tular. Ya. Kemudian keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kalau Anda melihat gambar pulau yang ada di Indonesia, ya, itu kurang lebih jumlah pulau kita ada sekitar 17.508 pulau. Ya. Luas wilayah kita mencapai 5.193 juta kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk menurut BPS tahun 2020 itu kurang lebih 228 juta jiwa. Ya. Nah, keberagaman ini menurut para ahli, ya, yang pertama namanya itu Hildred Birch, ya.
lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Itu menurut hasil penelitiannya dia. Kemudian menurut hasil penelitiannya, Van Vollenhoven, Indonesia memiliki sekitar kurang lebih 316 suku bangsa di Indonesia. Kemudian menurut Yespen, Indonesia itu kurang lebih jumlah sukunya itu 366 suku bangsa. Jadi suku bangsa ini sangat mempengaruhi, sangat rawan perbedaan antara manusia yang hidup di negara kita. Ya. Nah, keberagaman dalam masyarakat Indonesia secara kebudayaan itu ada unsur-unsurnya secara universal seperti mata pencaharian, ya, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Ya. Kalau ngomong mata pencaharian macam-macam di Indonesia, ada yang bertani, ada yang nelayan, ada yang bekerja di jasa, kemudian pabrik dan lain-lain. Ya, ngomong sistem teknologi juga, ya, sistem teknologi yang ada di Madura dengan Jawa Timur. Kalau Madura biasanya itu setiap hari itu membawa celurit, ya, untuk ngarit. Kemudian juga di Jawa Timur, ya, macam-macam, ya, sistem pengetahuan, religi juga macam-macam. Nah, keberagaman dalam masyarakat Indonesia, ya, itu juga terdiri dari berbagai ras, ya, macam ras. Kalau ngomong ras itu berarti ngomong warna kulit, kemudian bentuk rambut, bentuk fisik, ya, postur tubuh, dan macam-macam. Nah, keanekaragaman masyarakat Indonesia, kalau Anda melihat di gambar di PowerPoint-nya Pak, di website-nya Pak Lexi ini, ya, itu ada gambar tarian tradisional, ya. Itu tarian tradisional itu memberikan gambaran atau melambangkan kebiasaan, ya, kebiasaan budaya. Di dalam budaya itu ada suku, ya. Suku itu membentuk karakteristik manusia. Ada yang halus, kayak di Jawa misalnya, tengah itu halus, sementara kalau di Papua itu kelihatannya kasar, ya. Itu namanya perbedaan keanekaragaman yang dibentuk oleh suku, kemudian terbentuk karena alam dan lain-lain. Nah, di sini kita diharapkan supaya mampu, ya, pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Walaupun kita berbeda suku, agama, ras, dan lain-lain, kita harus bisa pahami. Kalau memang Indonesia Timur, contohnya Papua misalnya, mereka warna kulitnya hitam, rambutnya keriting, ya, kita harus bisa memahami itu. Mungkin dari segi budayanya juga mereka itu kelihatan cara ngomongnya kasar, kemudian keras. Itu adalah kebiasaan atau kebiasaan, ya, karena itu memang sudah dibawa semenjak mereka lahir. Juga sebaliknya, kalau kita tinggal di Jawa misalnya, ya, kita melihat kalau cara berbicaranya orang Jawa halus, kemudian pembawaan dirinya lembut, dan segala macam. Nah, itu karena memang kebiasaan atau sudah terbiasa dibawa semenjak lahir, sudah dibentuk dalam. Nah, kita harus memahami, ya, memahami perbedaan ini. Kemudian dalam konteks Bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus melestarikan perbedaan, ya, khususnya kebudayaan. Karena Indonesia memiliki budaya yang berbeda, kita harus melestarikan dan kita harus bisa mengembangkannya juga, karena ini sebagai aset bangsa kita. Ya. Nah, materi hari ini sampai di sini saja. Anda nanti bisa mempelajari lebih mendalam di buku cetak dari Kementerian Pendidikan yang revisi 2018 kelas 7. Ya, anak-anak, nanti kalau ada pertanyaan, ya, Anda cukup mengetik di kolom komentar, kemudian saya akan menjawab nanti di kolom komentar juga, ya. Nah, di sini kita berdiskusi secara bersama-sama. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas secara bersama-sama. Ya, terima kasih.